Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnayanti Fadilah Samsi, NIM 1700008042, Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan bimbingan belajar kepada teman-teman, yaitu materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baiklah, materi pertama kita yaitu materi genetik. Pertama ada kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Adapun jenis-jenis kromosom. Yang pertama ada kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasang-pasangan selalu mempunyai bentuk panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama atau hampir sama. Kemudian ada kromosom diploid. Diploid adalah jumlah perangkat kromosom. Jadi, kromosom diploid adalah 2 perangkat kromosom. Kemudian ada kromosom haploid, yaitu kromosom yang tidak memiliki pasangan atau hanya memiliki seperangkat kromosom. Kemudian, kromosom pada manusia dan makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual dapat dibedakan menjadi 2. Ada autosom dan gonosom. Nah, kalau autosom yaitu kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh selain jenis kelamin. Sedangkan gonosom itu atau biasa disebut dengan kromosom seks, yaitu kromosom yang khusus menentukan jenis kelamin. Nah, kromosom seks manusia itu berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Seorang laki-laki itu kromosomnya XY, sedangkan wanita itu kromosomnya XX. Jadi jumlah kromosom pada manusia itu ada 23 pasang atau 46 buah. Nah, kemudian materi genetik selanjutnya yaitu gen. Gen adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetik suatu makhluk hidup. Jadi gen ini lebih kepada pewarisan sifat. Nah, adapun susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu disebut genotip. Kemudian genotip akan memunculkan sifat-sifat fenotip. Nah, istilah gen pertama kali itu dikemukakan oleh W. Johansen. Nah, adapun fungsi gen yaitu 1. Mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Kemudian menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Nah, untuk lebih jelas apa sih genotip dan fenotip itu? Nah, genotip adalah sifat makhluk hidup yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati dengan indera. Nah, sifat itu biasa disimbolkan dengan sepasang huruf. Misalnya gen rambut lurus disimbolkan dengan LL. L besar, L besar. Kemudian fenotip adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati oleh alat indera. Misalnya rasa buah manis, rambut lurus. Kemudian fenotip ini ditentukan oleh faktor genetik dari lingkungan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hukum Mendel. Nah, di sini Georg Mendel pada tahun 1856 melakukan penelitian menggunakan kacang ercis atau kapri Pisum sativum. Nah, pada penelitiannya terdapat atau menyimpulkan 2 hukum. Yang pertama yaitu hukum Mendel 1, bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum Mendel 2 yaitu setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan zigot. Selanjutnya yaitu hukum pewarisan sifat. Nah, di sini ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk persilangan monohibrid itu adalah persilangan antar 2 individu sejenis dengan memerhatikan satu sifat beda. Nah, pada persilangan monohibrid ini terdapat test cross dan sifat intermediate. Nah, pada slide ini teman-teman bisa lihat ada contoh soal tentang persilangan monohibrid, yaitu misalnya
Mangga berbuah besar dengan genotip B besar B kecil disilangkan dengan mangga berbuah kecil yang genotipnya itu B kecil B kecil. Buah besar dominan terhadap buah kecil. Kemudian tentukan perbandingan genotip F1 dan fenotip F1. Nah, berarti nanti teman-teman jawab diketahui P itu sebagai parental, parentalnya B besar B kecil dan B kecil B kecil. Kemudian ditanya bagaimana sih genotip F1 dan fenotip F1-nya. Nah, berarti nanti teman-teman tulis parentalnya itu B besar B kecil dikali B kecil B kecil. Berarti gametnya itu B besar B kecil sama B kecil. Maka F1-nya itu dibuat kotak seperti yang sudah ada di PPT. Kemudian disilangkan, misal B besar dengan B kecil berarti B besar B kecil. B besar dengan B kecil dengan B kecil berarti B kecil B kecil. Jadi perbandingan genotip F1 yaitu B besar B kecil banding B kecil B kecil atau 1:1. Nah, kemudian di persilangan monohibrid itu ada yang namanya test cross. Nah, apa sih test cross itu? Jadi, test cross adalah penyilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif. Nah, pada persilangan ini itu mempunyai dua kemungkinan. Misalnya, satu, jika tanaman bergenotip B besar disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil atau homozigot resesif. Nah, homozigot itu maksudnya sama, ini sama ya, genotipnya B kecil resesif seperti itu. Nah, maka akan menghasilkan keturunan yang bergenotip B besar B kecil semuanya. Dengan simbol B besar itu sama dengan bulat, B kecil itu sama dengan keriput. Jadi, semua keturunan memiliki biji bulat. Nah, teman-teman bisa jawab bahwa P itu atau parental B besar disilangkan dengan B kecil. Nah, ambil gamet dari parental tersebut berarti B besar dan B kecil. Maka keturunan ke-1 yaitu bisa dilihat kotak pada slide ini ada B besar dan B kecil disilangkan, maka akan menghasilkan B besar B kecil. Nah, genotip F1 sama dengan B besar B kecil. Jadi, keturunan yang dihasilkan adalah B besar, seperti itu. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu misalnya, jika tanaman tersebut bergenotip B besar B kecil disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil atau homozigot resesif, maka akan menghasilkan keturunan bergenotip B besar B kecil dan B kecil. Nah, bisa teman-teman perhatikan nanti di sini parentalnya berarti B besar B kecil dikali B kecil. Maka ambil gametnya B besar B kecil dan B. Lalu keturunan F1-nya itu dibuat seperti tabel di slide ini. Ambil gametnya B besar B kecil, kemudian di bawahnya B kecil. Lalu disilangkan B besar B kecil itu hasilnya B besar B kecil, kemudian B kecil hasilnya B kecil. Nah, berarti genotip F1 adalah B besar B kecil dan B kecil. Jadi, ada tanaman berbiji bulat dan ada tanaman berbiji keriput. Nah, selanjutnya yaitu sifat intermediate. Nah, sifat intermediate itu dipengaruhi oleh gen dominan yang tidak jenuh. Contoh soalnya bisa dilihat, tanaman Antirrhinum najus berbunga merah galur murni atau M besar disilangkan dengan Antirrhinum majus berwarna putih galur murni atau M kecil. Nah, hasil keturunan yang didapatkan oleh Mendel adalah Antirrhinum majus yang berfenotip warna merah muda, bukan berwarna merah meskipun genotipnya M besar M kecil. Nah, untuk itu bisa
lihat bahwa P parientalnya berarti M besar disilangkan dengan M kecil. Ambil gametnya M besar dan M kecil. Kemudian keturunan F1-nya itu seperti di kotak, M besar M kecil disilangkan maka akan menghasilkan M besar M kecil. Genotip F1-nya itu berarti M besar dan M kecil. Nah, jika F1 ini kita silangkan dengan sesamanya, maksud sesamanya itu berarti genotip F1 ya, M besar M kecil. Nah, parientalnya berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Lalu teman-teman kemudian ambil lagi gametnya, M besar M kecil dan M besar M kecil. Maka keturunan F2-nya dibuat kotak seperti di slide ini. M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, M besar disilangkan akan menghasilkan M besar M besar. M besar M kecil disilangkan akan menghasilkan M besar M kecil. M kecil M besar disilangkan akan menghasilkan M besar M kecil. Lalu M kecil disilangkan dengan M kecil akan menghasilkan M kecil M kecil. Nah, genotip F1-nya berarti M besar, 2 M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sedangkan fenotipnya berarti merah, merah muda, dan putih. Seperti itu. Itu untuk contoh soal pada sifat intermediate. Nah, selanjutnya yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan memerhatikan dua sifat beda. Nah, Mendel telah melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang ercis galur murni yang mempunyai dua sifat beda, yaitu antara lain kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning atau bisa disimbolkan dengan B besar, K besar. Nah, disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau atau bisa disimbolkan dengan B kecil, K kecil. Nah, kedua kacang tersebut tentunya memiliki dua sifat bedanya, yaitu bentuk dan warna biji. Nah, untuk contoh persilangan dari dihibrid, misalnya pada slide ini yaitu penurunan sifat dari kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning B besar, K besar dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau B kecil, K kecil. Nah, teman-teman bisa ambil parientalnya berarti B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, gametnya berarti B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Maka keturunannya itu bisa dilihat seperti tabel di slide ini. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil itu akan menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, berarti genotip F1-nya itu yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, fenotip F1-nya berarti biji bulat dan berwarna kuning. Nah, jika genotip dari F1 disilangkan sesamanya, maka hasilnya adalah pariental B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan lagi dengan sesamanya atau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya ambil gamet dari pariental yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, dan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Lanjut. Nah, di sini F2 atau keturunan keduanya yaitu bisa dilihat di kotak slide ini bahwa
B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar akan menghasilkan B besar K besar K besar. Kemudian B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar itu menghasilkan B besar K besar K kecil. Kemudian B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar yaitu menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. Kemudian B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil akan menghasilkan B besar K besar K kecil. Lalu B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil menghasilkan B besar K kecil K kecil. Lalu B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil itu menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil itu menghasilkan B besar B kecil K kecil K kecil. Selanjutnya B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar itu menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. Selanjutnya B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar itu menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Selanjutnya B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K besar menghasilkan B kecil K besar K besar. Lalu B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar itu menghasilkan B kecil K besar K kecil. Lalu B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil itu menghasilkan B besar K besar K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil itu menghasilkan B besar K kecil K kecil. Lalu B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil itu menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Lalu B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil itu menghasilkan B besar B kecil K kecil K kecil. Lalu berarti genotip F2-nya yaitu B besar K besar K besar, B besar K kecil K kecil, B kecil K besar K besar, B kecil K kecil K kecil, kemudian 2B besar K besar K kecil, lalu 2B besar B kecil K besar K besar, kemudian 4B besar B kecil K besar K kecil, kemudian 2B besar B kecil K kecil K kecil, kemudian 2B kecil K besar K kecil. Nah, di mana angka 2 ini didapatkan, itu berarti maksudnya ada 2 kali tulisan B besar K kecil K besar maksud saya ada 2 kali tulisan B besar K besar K kecil pada kotak atau tabel dari keturunan F2. Begitu pun sebaliknya yang 4B besar B kecil K besar K kecil. Nah, untuk fenotipnya tersendiri yaitu berarti biji bulat dan berwarna kuning, biji bulat berwarna hijau, biji keriput berwarna kuning, dan biji keriput berwarna hijau. Sekian materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan teman-teman. Semoga materi yang saya presentasikan tadi itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.